berada, semangat terus, dan hari ini kita sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan bagi sahabat-sahabat yang di rumah di hari Minggu, kita ngabuburit bareng, santai bareng. Dan di awalnya saya ingin mengingatkan sedikit ke teman-teman, bagi mereka yang punya kelebihan. Saya tahu semua orang sekarang lagi berat, tapi bagi sahabat yang punya kelebihan rezeki, kelebihan dana, atau mau berkontribusi, saya meminta dengan hormat bahwa kalau bisa disalurkan ke www.rumahyatimIndonesia.com. Jadi semoga bisa membeli pahala Ramadan dari anak-anak yatim. Dan ini semua Anda langsung datang saja ke www.rumahyatimIndonesia.com dan bantu adik-adik kita, anak-anak kita untuk bisa tetap tegar di masa corona ini dan di masa sebentar lagi yang akan terjadi, yaitu perang antara naga dan Raja Wali atau Elang. Dan hari ini temanya, di awal saya akan sekedar mengingatkan bagi mereka yang mengikuti tulisan saya di sosial media. Mungkin saya sudah mengucapkan sebuah kata yang berjudul choking point atau choke point. Banyak orang bertanya, apalagi itu Bosman Mardigu itu menyebut kata-kata baru lagi, itu choke point gitu ya. Teman-teman yang sedikit mempelajari sejarah mungkin lupa apa itu choke point gitu ya. Tapi kalau mereka yang belajar sejarah teringat bahwa apa yang Hang Nadim lakukan, Hang Tuah lakukan, dan Sriwijaya lakukan adalah memanfaatkan choking point tadi. Oke, kita buka pelajaran pertama hari ini seperti biasa tentang geopolitik dan geostrategi, pelajaran sejarah dulu. Kita mulai dengan long telegramnya George F. Kennan, di mana dia sebagai ambasador dari Soviet menyurati Washington DC. Dalam long telegram tersebut, saya ulangi lagi, mungkin sudah pernah di episode sebelumnya, adalah dari 5,7% penduduk dunia adalah warga Amerika, tapi kekayaannya Amerika lebih dari 65%, dan George F. Kennan menyatakan, we want to keep it that way forever. Artinya, Amerika ingin memiliki kekayaan dunia lebih dari 60% dari sejak tahun 40-an sampai seterusnya. Forever. Nah, karena itu negara Amerika ini menggunakan strategi yang disebut imperialisme 4.0. Ini saya akan terangkan sedikit-sedikit perlahan, supaya teman-teman menyadari apa itu kolonial 4.0, apa itu kolonial 5.0. Jadi setiap negara memiliki yang namanya nation interest. Setiap negara itu punya interest terhadap negaranya agar bisa hidup 1000 tahun ke depan. Cina, Tiongkok punya, Amerika punya, Vietnam punya, Indonesia juga punya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa zaman Romawi dulu, sewaktu Roma semakin maju, semakin kaya negaranya, maka kebutuhan akan sandang pangan menjadi sulit kalau disuplai hanya dari Roma. Karena itu tentara Romawi melakukan expansion, mengambil atau menaklukkan wilayah-wilayah yang subur di negara-negara tetangganya. Ini yang dilakukan. Strategi itu namanya aneksasi atau penggabungan. Karena itu dari Roma ke utara sampai Britannica, sampai terus ke Jermania, di timur sampai seluruh Eropa, kemudian di barat sampai selatan di Afrika bagian utara. Jadi wilayah Romawi itu bisa sepertiga dunia, terutama seluruh Eropa. Yang dilakukan adalah annexation. Nah, kemudian itu disebut sebagai kolonialisasi 1.0 gitu ya. Nah, yang kedua adalah dilakukan di zaman revolusi industri, di mana bahan baku negara-negara Eropa kurang, mereka berekspansi ke Afrika, kemudian ke Asia. Itu adalah kolonialisasi 2.0. Mereka hanya mengambilkan sumber daya alamnya dengan menakluk daerah-daerah tersebut. Saya lompati. Langsung ke kolonial 5.0 supaya teman-teman paham. Kolonial
5.0 yang dilakukan oleh Tiongkok. Saya lompati dulu yang Amerika ya, sabar ya, yang 4.0. Jadi kalau belajar itu supaya up to date, ilmunya harus ke belakang sebentar baru ke depan lagi. Jadi yang terakhir adalah kolonialisasi 5.0. Kolonialisasi 5.0 adalah disebut extended quasi territory, meluaskan wilayah tetapi bukan untuk penaklukan wilayah, hanya memanfaatkan wilayah tersebut, gitu ya. Ini namanya kolonialisasi 5.0 atau istilah buku di militer adalah smart power. Jadi hal-hal seperti ini, smart power dan sharp powernya adalah kolonialisasi 5.0. Apa yang dilakukan oleh kolonialisasi 5.0? Dia tidak melakukan pendekatan militer, tapi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi. Jadi IMF, World Bank, OBOR, One Belt One Road-nya Cina adalah kolonialisasi 5.0. Jadi ada pejabat yang mengatakan bahwa negara Tiongkok itu penginvest nomor 4 terbesar di Indonesia, di mana nomor satunya adalah Singapura, nomor 2, nomor 3 ada Amerika dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, pejabat ini militer loh. Saya kadang-kadang tercekat leher saya sampai bilang, bos, lu nggak salah ngomong begitu. Karena Singapura itu sewaktu melakukan investasi, dia tidak melakukan extended quasi territory. Dia benar-benar business as usual. Tetapi kalau Tiongkok itu walaupun cuman mungkin nomor 10 dalam investasinya, tapi niat dia adalah extended quasi territory. Jadi yang dia ingin adalah produk Cina, uang Cina, SDM-nya Cina. Apanya Indonesia dapat? Di Morowali katanya ekonominya naik. Kalau itu, sekali lagi, saya bukan bilang salah benar dulu. Kalau itu merupakan extended quasi territory, kita nggak ada untungnya. Kita terlihat untung di pembukuan. Faktanya aset kita keluar. Sekali lagi, ini bukan salah benar. Kita harus pelan-pelan menganalisa setiap tindakan yang Tiongkok lakukan. Jadi bukan pemerintah Indonesia lakukan, tapi yang Tiongkok lakukan. Jadi teman-teman semua, saya menganggap bahwa pemerintah Tiongkok melakukan kolonialisasi 5.0. Karena itu saya bukan anti Cina secara ras. Saya bukan anti perdagangan luar negeri atau foreign direct investment. Tetapi kalau dia menggunakan protokol 5.0, ini akan membuat negara kita dirugikan. Contoh, kita kesannya membangun infrastruktur jalanan. Kesannya. Tapi apa yang terjadi? Batu batanya jangan-jangan semua import barang jadi, kemudian isinya juga barang mereka, jadi kita cuma perpanjangan dari produk-produk mereka. Kalau itu terjadi ya kita harus review gitu ya, karena udah kadung ya, kita harus review. Kita jangan salah bener terus dianggap ini gagal. Jangan begitu. Tapi kita mereview. Kalau ini memang extended quasi territory ya kita rubah gitu ya. Nah, cara rubahnya sabar. Sekali lagi, ini kita belajar aja kok pengen cepet-cepet pinter gitu ya. Sabar. Nah, kita lompat lagi, sekali lagi, ada yang penasaran, Pak, yang kolonial 4.0-nya Amerika gimana? Sabar. Ini pelajaranmu banyak gini, kalau preteli satu-satu nggak kelar-kelar ini pelajaran. Oke, kita lanjut lagi ke apa yang terjadi saat ini. Nah, kita tahu bahwa Anda lihat di Twitter bahwa Amerika benar-benar sekarang show of force. Jadi setiap kapal dia, USS Roosevelt, USS Ronald Reagan, USS Nimitz, itu dari lautan Pasifik sekarang mulai menyeberang ke LCT atau Laut Cina Selatan. Mulai menyeberang. Jadi kemudian dari armada ke-6 Selat Bering mulai bergerak. Kita tahu Amerika memiliki 12 kapal induk. Cina hanya memiliki 2. Itu pun mesinnya diesel. Ngakunya nuklir. Kalau diesel itu artinya dia harus bawa bahan bakar. Gitu ya. Nah, Rusia satu-satunya nggak jalan. Jadi kita tahu bahwa naval war, perang di Laut Cina Selatan adalah perang laut. Perang laut. Ini harus diingat ya. Amerika lagi besar-besaran ke sana. Mau apa? Ntar dulu. Ini kita pelan-pelan menceritakan supaya nanti ada hubungannya dengan corona di Indonesia, tindakan UKM kita apa, kita global dulu ya. Nah, itu ya.